Teman-teman, halo semuanya. Nama saya Pavel Filipov. Saat ini saya berada di kantor perusahaan Nova. Dan disinilah akan dibangkitkan industri dirigible dunia. Ini bukan Eropa, ini bukan Cina. Ini terjadi di sini, di negara kita, di Rusia. Kami berada di Moskow. Dan disinilah perusahaan Rusia akan membangun dirigible. Rusia sudah menjadi kekuatan penerbangan terbesar di dunia yang dengan cepat berkembang dan lama mempertahankan posisi kepemimpinannya. Proyek pertama untuk dirigible kargo besar diusulkan pada tahun 80-an abad ke-19 oleh Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, tetapi sayangnya dia tidak memiliki cara untuk mewujudkan pesawat terbang itu. Pada waktu itu di Kekaisaran Rusia, dirigible belum dibangun, tetapi mereka mengamati perkembangan dirigible di negara lain untuk mempercepat proses tersebut. Lebih tinggi, lebih kuat, dirigible domestik pertama yang bersifat pendidikan diangkat ke udara pada tahun 1908. Dan seperti yang Anda duga, ia mengungguli Zeppelin Jerman dalam hal kemampuan naiknya. Pada tahun 1914, Rusia memiliki armada udara terbesar dengan 20 dirigible. Sementara Jerman hanya memiliki 18. Meskipun mereka mulai membangun dirigible lebih awal, dianggap bahwa akhir era pembuatan dirigible terkait dengan bencana dirigible perusahaan Zeppelin, yaitu dirigible Hindenburg, yang mengalami kecelakaan pada 6 Mei 1937. Saat mencoba mendarat, dirigible terbakar dan hangus dalam waktu hanya 34 detik. Namun, lebih dari setengah orang di dalamnya berhasil diselamatkan. Dari 97 orang, 36 tewas, yang tentu saja sangat tragis. Namun, dibandingkan dengan kecelakaan pesawat menunjukkan persentase kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Namun, bencana tersebut mengguncang dunia dan tingkat aktivitas penggunaan dirigible menurun di banyak negara. Namun menurun bukan berarti selesai. Di zaman kita sekarang, kita bisa melihat bagaimana dirigible penumpang modern terbang di atas Jerman. Dan ini bukan trailer untuk film baru Kembali ke Masa Depan, tetapi ini adalah bisnis pariwisata nyata yang dikembangkan oleh perusahaan Zeppelin. Hari ini kami akan melakukan penerbangan dengan dirigible. Ini adalah penerbangan pertama saya dengan dirigible. Dan saya akan berbagi emosi, kesan, dan berusaha merekam semua yang akan terjadi agar Anda bisa melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kami juga akan pergi ke Museum Zeppelin, museum pembuatan dirigible, untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah dirigible serta tentang sang Graf Zeppelin itu sendiri. Semua kami telah tiba di tempat, segera penerbangan kami akan dimulai, penerbangan dengan dirigible. Dan di mana kita berada? Kita berada tepat di dekat bandara. Ini adalah bagian dari bandara kota. Ini sangat nyaman dan menjawab pertanyaan tentang infrastruktur untuk dirigible. Seperti yang Anda lihat, tanpa masalah, kita bisa menggunakan semua bandara yang sudah ada, atau di dekatnya ada izin untuk penerbangan, serta semua infrastruktur penting lainnya. Di sini banyak hal yang langsung menunjukkan bahwa kita berada di tempat di mana dirigible terbang. Pertama-tama, mereka bisa langsung terlihat di langit saat mendekati tempat ini. Kedua, di sini ada banyak hangar tempat mereka disimpan, serta banyak patung dan monumen yang menggambarkan dirigible. Nah, mari kita lihat bagaimana kita akan melewati kontrol dan naik ke dirigible itu sendiri. Kita melihat check-in untuk registrasi penerbangan. Sekarang kita akan melakukannya. Kita sudah mendapatkan tiket. Registrasi memakan waktu sekitar 3 menit. Semuanya sangat cepat. Tiketnya sama seperti di pesawat. Mari kita lanjutkan. Di sini ada restoran yang nyaman. Secara umum semua yang bisa digunakan untuk bersantai sebelum penerbangan dan setelah penerbangan. Dan di sana sepertinya kita melihat tempat di mana dirigible akan lepas landas. Jadi kami menunggu untuk naik. Seperti yang Anda lihat, kami berada di bandara. Di sana Anda bisa melihat pesawat yang lepas landas. Dan di sini juga ada balon udara yang terbang. Lihat kan? Sangat mengesankan tentu saja.
Sekarang penumpang akan turun dan kita akan naik ke dalamnya. Ini akan menjadi penerbangan kita. Tentu saja balon udara terlihat sangat mengesankan. Perlu dicatat bahwa pesawat baru saja lepas landas di sini. Artinya, kami berada di bandara yang sepenuhnya beroperasi, di mana balon udara dan pesawat saling merasa nyaman satu sama lain. Perhatikan jumlah orang yang ingin naik balon udara. Setiap hari, wisatawan dari seluruh dunia berkumpul di sini dan sepertinya tidak ada yang terganggu dengan sejarah kecelakaan itu, meskipun di sini tidak ada yang menyembunyikannya. Sebaliknya, memori balon udara Hindenburg mendapatkan perhatian khusus. Nah, kita mulai lepas landas dengan sangat mulus dan cepat sekali. Dan inilah hanggar-hanggar tempat balon udara disimpan, dan juga seperti yang sudah kita bicarakan hari ini, sangat menyenangkan bahwa balon udara dapat dengan mudah berdampingan dengan pesawat biasa, dengan infrastruktur bandara sipil yang biasa. Tentu saja segera memperluas kemungkinan tempat penggunaan balon udara dan keamanan penerbangan itu sendiri. Pemandangan yang menakjubkan terbuka selama penerbangan, dan Pavel membayangkan betapa indahnya keindahan yang bisa dilihat di Rusia ketika balon udara mulai menjalankan penerbangan mereka lagi. Ngomong-ngomong, mari kita kembali ke sejarah balon udara di Rusia. Perlu dicatat bahwa kami tidak pernah menghentikan pengembangan dan konstruksinya. Baru-baru ini kami melihat dengan mata kepala sendiri pabrik di kota Kirzhach, Vladimir Oblast. Ini adalah bengkel nyata dari konstruksi balon udara Rusia. Semua teknologi telah dilestarikan. Kami akan menggunakan mereka untuk merancang dan meluncurkan balon udara generasi baru, agar penerbangan berikutnya dapat direkam dari balon udara Rusia, melintasi Altai atau Baikal. Tapi untuk saat ini kami kembali ke Jerman. Ya, tentu saja langsung muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting dan menarik, mengapa balon udara tidak terbang antar kota? Ini benar-benar akan sangat nyaman. Kami lepas landas dengan sangat cepat, tidak membuang waktu untuk pendaftaran. Dan karena itu, ini tidak memakan waktu lebih lama daripada jika kami tiba di terminal bus biasa. Sedikit tempat dibutuhkan untuk lepas landasnya balon udara. Anda mungkin memperhatikan ada area sangat kecil di mana ia mendarat. Dan pada prinsipnya tempat pendaratan balon udara bisa diatur di mana saja. Dan begitulah kami lepas landas dengan mudah. Sekarang kami melanjutkan perjalanan dengan sangat nyaman. Jika ada misalnya penerbangan antara Moskow dan Saint Petersburg, saya pikir itu akan sangat diminati karena selain kita mendapatkan kesenangan, itu benar-benar berguna, sangat cepat, nyaman, dan diperlukan. Tentu saja, saat menyentuh balon udara, melihat mereka terbang setiap hari, melihat bagaimana balon udara melintas di depan kita, seperti kita berkendara di jalan, mobil-mobil melintas di samping kita, tetapi kamu mulai memahami bahwa semua ini lebih dari sekadar nyata. Beberapa orang menganggap balon udara dulu ada, sekarang tidak digunakan. Saat di sini, kamu merasa ini adalah sesuatu yang sangat biasa. Dan kamu mengerti bahwa mereka ada, mereka benar-benar indah. Mereka benar-benar sangat nyaman, aman, dan muncul keinginan yang lebih besar untuk melakukan segala upaya agar mereka hadir di Rusia. Pemandangannya mengesankan, kami terbang, menikmati. Tentu saja, bagi perusahaan Zeppelin, ini adalah bisnis yang sangat baik dan serius, bukan sekadar hiburan. Balon udara sudah dapat menghasilkan uang saat ini. Perusahaan Zeppelin menghasilkan uang yang cukup serius, baik dari balon udara wisata, maupun terkadang menjual balon udara kepada perusahaan dan organisasi pihak ketiga. Oleh karena itu, bahkan pada tingkat ini, ya sudah mungkin untuk menghasilkan uang bahkan dengan mengorganisir penerbangan seperti itu, tapi bahkan di sini ada uang dari pemerintah. Dan sementara kami melanjutkan penerbangan, saya memperkenalkan kepada Anda mitra kami dari Jerman, Ivan Budbach, yang selama ini menikmati penerbangan bersama Pavel. Segera Ivan Budbach akan mewawancarai pemandu dan pilot, akan memandu kita dalam tur di Museum Zeppelin. Kami terbang ke dua front. Jika cuaca tidak mendukung, biasanya dari jam 9 hingga 19. Dan kemudian sekitar 2 pasangan selama waktu tersebut, dari jam 9 sampai 19. Di 2 lantai, kami tidak terbang selama 12 jam,
dan kemudian pada hari Jumat akan ada peralihan ke kru. Apakah ini akan menjadi 2 musim panas bersama? Ya, di musim puncak mereka terbang bersama. Mungkin salah satu dari mereka akan dalam tur. Kami juga mengundang yang terbang ke tempat lain. Misalnya di Frankfurt, Cologne, Bonn, atau Minsk. Atau kami telah berada di jalan di seluruh Eropa. Anda dapat menanyakan detail kepada para pilot, tetapi secara keseluruhan ini adalah perangkat yang sangat aman. Helium adalah jack, ia tidak menyusut. Artinya ia lebih aman, misalnya, dibandingkan dengan Zeppelin sebelumnya. Afgan adalah mesin, tetapi ia tidak menempel pada gondola. Dan misalnya Zeppelin hanya dapat menurun dengan bantuan satu mesin. Artinya jika Anda berada di udara, maka Anda akan jatuh. Oleh karena itu, ini adalah metode yang sangatlah penting. Saya sudah mempersiapkan diri untuk musim panas barat sejak musim panas, dan saya mulai terbang pada Mei 2023 dengan kapal terbang ini. Benar, siapapun yang ingin menjadi pilot di Korea Penerbangan Barat harus sudah menjadi pilot profesional. Artinya, baik di roda manual maupun di kapal terbang, dan kami memiliki rekan-rekan dengan berbagai pemain sepak bola yang sangat berbakat dan terkenal di dunia. Kami memiliki rekan yang berasal dari penerbangan sipil dan sangat berpengalaman dalam bidangnya. Kami memiliki rekan yang berasal dari penerbangan militer yang sangat terlatih dalam berbagai situasi. Saya sebelumnya pernah terbang dengan penerbangan sipil dengan pengalaman yang sangat luas, dan sekarang saya di sini, Anda bertanya kepada saya, bagaimana ini sebenarnya bekerja. Tetapi jika kita sekarang naik perahu laser, maka pada suatu saat kita akan selalu saja menjadi lebih lambat, dan pada kecepatan sekitar 30 km per jam, tuas tidak akan berpengaruh. Dan karena itu, kami dengan demikian mengandalkan kebisingan kontrol vektor, yaitu saat kami mengontrol dengan 4 baling-baling kami. Penerbangan dengan balon udara itu luar biasa. Ini adalah moda transportasi yang berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan pesawat apalagi dengan balon udara yang tidak terkontrol. Ini adalah sesuatu yang berbeda, Yu. Penerbangan di atasnya sangat nyaman, aman, yaitu kamu merasakannya saat terbang sama sekali tidak menakutkan. Balon udara memerlukan sangat sedikit ruang untuk lepas landas dan ia dapat dikendalikan. Ia menggabungkan keuntungan pesawat dan helikopter. Ini lebih murah dari moda transportasi serupa yang melakukan tugas-tugas seperti itu. Namun jika kita berbicara tentang pariwisata seperti yang kita lihat hari ini, mungkin tidak ada pesaingnya. Karena dari pesawat, kita tidak bisa menikmati pemandangan di sekitar kita karena pesawat terbang terlalu cepat. Ada jendela kecil, jendela besar, semuanya terbuka. Kamu bisa menikmati pemandangan, bisa berjalan di kabin. Dari sudut pandang pariwisata, ini luar biasa, sangat menjanjikan. Dan disinilah perusahaan Zeppelin berfokus pada pariwisata. Dan mereka menghasilkan uang dengan sangat baik dari sini, sehingga arah ini sudah menjadi sukses secara komersial. Disinilah sudah ada uang dalam balon udara. Tentu saja ini bukan semua tempat di mana balon udara dapat digunakan. Bahkan di balon udara seperti ini, saya yakin bisa dengan mudah melakukan penerbangan antar kota akan sangat dibutuhkan dan nyaman karena tidak memakan banyak waktu untuk mendarat dan tidak memerlukan banyak waktu untuk keluar tanpa antrean besar seperti di bandara misalnya. Saya tidak tahu mengapa mereka belum mengorganisir penerbangan seperti itu, tetapi saya yakin bahwa hal itu akan terjadi karena semuanya berkembang sangat aktif di sini. Di museum dipamerkan berbagai koleksi, mulai dari model balon udara hingga bagian nyata mereka, serta buku dan brosur yang didedikasikan untuk balon udara. Namun, tentu saja yang paling menarik adalah sejarah perkembangan Zeppelin dan Hindenburg itu sendiri. Di sini, di belakang kita, mungkin ada biro desain atau sesuatu yang serupa. Kita akan masuk sebentar ke dalam, di sana akan ada tur singkat tentang perkembangan balon udara, ya, dan selanjutnya ada pintu yang mengarah ke Eling. Dan di sana kita melihat balon udara yang sedang dibangun. Saat ini, seperti yang sudah kita katakan, hampir dalam penerbangan di atas Friedrichshafen, dan sekarang ada yang ketiga dalam perkembangan konstruksi. Ini adalah Graf Zeppelin, dia adalah pengembang dan pembangun.
inisiator proyek yang sangat indah, kapal udara bernama Zeppelin, yang terkenal Graf Zeppelin. Kita melihatnya di foto bagaimana bidang kapal udara ini dilayani. Di sini tertulis staf serta berbagai mekanik. Kita melihat di sini bagaimana kapal dikendalikan. So, di sini ada data teknis kecepatan. Panjangnya 75 meter, lebar maksimum 20 meter, tinggi 17 meter. Oh, dan ini kebetulan kita bisa balon, hanya disebut balon. Kita berdebat. Ini dia, apa yang kita lihat sebagai selubung di atas dan di bawah itu mengembang empis, terlihat. Ini adalah gondola, di mana kami sebagai penumpang berada. Jadi, dari 14 hingga 16 orang dapat duduk, kabin berukuran 29 meter kubik. Jadi, secara teknis, kecepatan maksimum adalah 125 km per jam, tertulis panjang jarak 1.002 km, dan ketinggian maksimum 3.000 km dapat dicapai oleh balon udara. Nah, kita bisa melihat konstruksi ini di atas kita sekarang dalam format nyata. Ini terbuat dari logam, bagaimana ia dirakit. Kita melihat penggabungan beberapa elemen. Jadi jika kita melihat semua gambar, kita melihat proses perakitan sederhana yang terjadi di dalam hangar lebih. Jika kita sekilas melihat melalui pintu, kita akan melihat saat ini entah itu balon atau sesuatu yang tertutup, dan di bawah sedang terjadi beberapa pemasangan. Perakitan balon udara, di sini mungkin ada 3 balon udara yang diposisikan, 2 yang saat ini sedang dalam perjalanan dan mengangkut wisatawan, dan 1 yang saat ini sedang dalam proses perakitan. Sekarang kita akan naik ke sejarah Zeppelin. Kita akan membahas secara singkat tentang momen paling penting dan menarik. Disinilah lahirnya hal ini. Ini adalah kapal-kapal pertama yang dirancang oleh para bangsawan atau ilmuwan berbeda. Ini adalah yang pertama, kapal pertama yang terbang atau naik. Di sini ada beberapa foto yang kita lihat. Ini adalah penerbangan pertama kapal semacam itu pada tahun 1900. Tampaknya pada 6 Juni, dari sinilah semua sejarah kapal udara Zeppelin dimulai. Dan di sini kita melihat kapal besar pertama yang diterapkan, yang dibuat untuk angkatan bersenjata, karena pada saat ini ada minat besar dan militer ingin memanfaatkan ini untuk keperluan mereka. Kita juga melihat mesin apa yang digunakan pada waktu itu. Di sini digambarkan atau ditunjukkan dari apa balon-balon dibuat. Ini adalah usus sapi. Untuk ini digunakan 700.000 sapi yang dikumpulkan dari seluruh Eropa, Rusia, dan dari mana saja, dari seluruh dunia, untuk membuat balon udara besar seperti itu agar dapat mengangkat kapal ini ke atas. Secara total, 130 kapal telah dibangun. 1.9 apa yang kami lihat di depan, terjadi kecelakaan meledak. Dan kapal ke-130 tidak pernah terbang ke atas. Disinilah berakhirnya sejarah Zeppelin. Dan di sini kita bisa melihat secara konkret bagaimana Zeppelin nomor 128 sepertinya mengelilingi dunia dalam 40 hari. Di sini ditunjukkan dengan warna merah atau warna-warna berbeda semua sambungan, di mana pada waktu itu balon udara terbang, dan di sini kita melihat warna merah. Ini adalah untuk 40 hari di sekitar jalur ini. Sekitar bumi telah dilakukan penerbangan ini. Kami sekarang berada di dalam kabin yang dulunya berada dalam ukuran aslinya di kapal besar. Hindenburg yang terbakar. Ini di sini kita melihat tangga naik, tangga, dan sekarang kami akan menunjukkan kepada Anda. Ayo pergi, di sini ada kabin-kabin kami. Dan kami akan menunjukkan di mana orang-orang beristirahat. Orang-orang berkelana. Dan dapat menempati tempat positif mereka, membaca, bersantai, melihat dari jendela, seperti yang kita lihat, jendela-jendela besar yang memberikan kesempatan untuk mengamati pemandangan di luar dan menikmati apa yang
dinikmati oleh para pelancong. Melihat di sekitar mereka yang tidak mungkin dilihat dari ketinggian pandangan burung. Nah, di sini ada peta yang kita bicarakan di bawah, di mana ditunjukkan berbagai koneksi, rute, bagaimana orang-orang menjelajahi dunia indah kita melalui kapal, pesawat, dan kapal udara. Inilah semua kemewahan dari 100 tahun yang lalu. Benar sekali, tahun 1930 begitulah tampilan interior salon kapal udara, di mana orang-orang benar-benar bisa menikmati penerbangan. Bayangkan apa yang bisa dilakukan hari ini dengan teknologi modern, betapa nyamannya kapal udara bisa menjadi. Ini tentu saja adalah jenis transportasi yang sama sekali berbeda. Jika berbicara tentang ukuran, kita berada di dalam sebuah kompartemen kecil hanya untuk memahami suasananya. Dan kita bisa mencoba membayangkan seberapa itu sangat besar, benar-benar seperti hotel udara, yacht udara, kapal udara yang megah. Dengan ukuran sekitar 10 meter maksimal, 12. Sedangkan kapal itu sendiri berukuran 275 meter. Ini seperti awan besar yang bergerak di langit. Kami kembali ke kantor perusahaan Nova dan segera di sini akan dibangun kapal udara modern yang segera. Saat ini di sini sudah muncul tim besar terdiri dari perancang, teknisi, konsultan, spesialis lainnya oleh perusahaan. Dan saya yakin bahwa segera kami akan memulihkan keadilan sejarah dan kembali menjadi pemimpin dalam industri pembuatan kapal udara di dunia. Dan tentu saja ini akan terjadi berkat orang-orang yang peduli, yang ingin mendukung inovasi dan teknologi Rusia. Teman-teman, jika kalian ingin mengikuti perkembangan proyek dan perusahaan Nova serta melihat kapan kami akan meluncurkan kapal udara pertama yang diproduksi sendiri, pastikan untuk mengikuti semua media sosial kami dan juga klik tautan di bawah ini untuk membaca informasi lebih lanjut tentang proyek ini. Ingatlah, semakin aktif Anda mendukung proyek, semakin cepat proyek tersebut direalisasikan dan perusahaan akan meluncurkan proyeknya sendiri. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.